can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop, there's so much in you. We are the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Untirta. Saya guru matematika di SMA Negeri 9 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi persamaan trigonometri di kelas 11. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Pada tahap asinkronus melalui LMS Schoology. Pada minggu ini masuk pertemuan ke-1. Di sana sudah dijelaskan aturan pembelajaran jarak jauh dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di mana di dalamnya terdapat link meeting yang telah disematkan sehingga peserta didik bisa langsung join melalui link tersebut ke Google Meet. Kemudian ada juga LKPD dan materi pembelajaran yang dapat didownload oleh peserta didik. Materi pembelajarannya berupa PPT dan juga bahan ajar. Kemudian di diskusi, peserta didik telah dibagi kelompok sehingga mereka dapat berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Dan untuk penilaian, ada penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Penilaian pengetahuan di sini berupa soal PG dan penilaian keterampilannya berupa hasil pengerjaan LKPD yang telah dikerjakan. We are the brave, we are the bold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam. Pagi juga Bu. Pagi Bu. Oke, ya. Semangat. Suara Ibu terdengar jelas ya? Terdengar jelas Bu. Oke, Jelas sekali. kalian juga. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mail, dipimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mail, sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Ini yang hadir, Ibu cek kehadirannya 6 orang yang izin ya, ada yang vaksin, ada juga yang izin mengikuti MPLS di OSIS. Gimana layar presentasi Ibu sudah terlihat? Bu. Oke. Ya. Kita belajar persamaan trigonometri. Nah, sebelum materi ya ada game motivasi dikit ya. Ini ada matematika itu ya 10 ya 0 sampai 9. Nanti hasil akhir ketika ada angka 0 diganti dengan A, angka 1 diganti dengan J dan seterusnya ya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama pilih 3 angka yang berbeda. Sudah? Sudah Bu. Oke. Ya. Kemudian kalian balik angkanya. Di sini Ibu contohnya 316. Kalian balik angkanya ya. Jadi 613. Sudah? Sudah. Kemudian diselisihkan.
yang besar dikurang yang kecil. Nah, ini Ibu ada 613, ada 316, makanya 613 dikurang 316. Dihitung, dikurangkan ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu ketemu di sini 297. Nah, sekarang balik lagi. Jadi dari 297 balik lagi jadi 792. Kemudian dijumlahkan. Kemudian kalau nanti di sini ada angka 0 ya, di depan ini 0 tetap dipakai ya. Pokoknya harus 3 angka. Kalau misalkan di sini ketemunya 097, berarti di sininya 790. Jadi harus tetap 3 angka. Udah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dikalikan dengan 12. Sudah? Udah, Bu. Oke ya. Sudah diganti angka terakhir, angkanya diganti dengan huruf yang ada? Sudah, Bu. Oke. Bareng-bareng ya sebutinnya ketika Ibu tanya, kata apa yang kalian temukan pada perhitungan ini? 1, 2, 3. Juara, Bu. Juara. Juara. Oke ya. Semuanya ketemu juara? Ketemu, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Memang kalian dari kecil itu sudah sebagai juara. Dari mana filosofinya? Ketika pembelajaran biologi ya, pembentukan janin, kalian itu berasal dari jutaan bahkan miliaran sel sperma yang membuahi sel telur. Dari jutaan miliaran sel sperma yang jadi hanya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya kalau kembar ya, tapi nggak banyak-banyak ya, rata-rata kan 1. Nah, 1 itulah sebagai juara. Seorang juara itu berarti kerja keras, semangat, ya, optimis, pantang menyerah, ya. Itu salah satu sifat dari seorang juara. Nanti kalau Ibu bilang, siapa kalian? Kalian jawab, sang juara. Kalau Ibu bilang, sang juara, hebat, hebat, hebat. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Siapa kalian? Sang juara. Juara. Siapa kalian? Juara. Sang juara? Hebat. 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 Oke, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ya, kita akan masuk materinya yaitu persamaan trigonometri. Sebelumnya mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang trigonometri? Trigonometri ada apa aja? Segitiga, terus apa lagi? Radian, apa lagi? Sudut, ya nggak? Sudutnya ada 2 ya? Sudutnya, sudut-sudut istimewa, ya. Berapa aja sudut-sudut istimewa? 30, 120, 0, iya. 90, oke, dan seterusnya. Banyak ya sudut-sudut istimewanya. Itu salah satu pengetahuan dasar pada hari ini, yaitu tentang persamaan trigonometri. Tapi yang kita bahas pada hari ini itu tentang fungsi sinus dan kosinus ya. Tannya nanti di pertemuan selanjutnya. Kelihatan layar presentasi Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, materi kita tentang persamaan trigonometri, di mana fungsi dasarnya itu 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang 4, masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri, fungsi sinus dan kosinus pada interval tertentu, dan menerapkan konsep persamaan trigonometri, fungsi sinus dan kosinus dalam pemecahan masalah dengan tepat.
Ibu tanya, ini gambar apa? Pantai, Bu. Pantai ya. Sama ya. Background Ibu tuh pantai. Air lautnya kenapa? Ombak. Nami, Bu. Pasang surut. Pasang Oh, surut, pasang. betul ya. Kalau kita amati ya di tepi pantai ya, terkadang airnya itu pasang surut. Kejadian pasang surut ini ya dapat kalian hitung ya. Misalkan kalian mengetahui kapan waktunya pasang, kapan waktunya surut dengan konsep persamaan trigonometri. Kalian bisa mengetahui kapan air laut itu pasang dan kapan air laut itu surut. Ibu tanya, sin 30 berapa? Setengah. Setengah. Cos 60? Setengah. Setengah. Oke. Cos 300? Setengah, Bu. Setengah. Oke. Itu ya salah satu kemampuan dasar di trigonometri. Kalian mengetahui nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Ini persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Misalnya sin X sama dengan sin 30 derajat. Cos 2X sama dengan setengah ya. Ibu tampilinnya sin sama cos karena hari ini kita belajarnya tentang sin sama cos ya. Himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berupa besaran sudut ya, baik sudut dalam derajat maupun sudut dalam radian. Masih ingat gak bagaimana perubahan sudut ke radian? Dikali pi per 180, Bu. Kalau nyari apa itu? Kalau mengubah sudut ke radian. Oh, kalau mengubah sudut ke radian, derajat ya? Derajat. Derajat ke radian radian. Dikali V per 180. Ibu tanya sekarang, 90 derajat itu berapa V? Setengah pi. Setengah pi. 1 pi radian itu berapa derajat? 180. 180 derajat. Oke, itu juga menjadi kemampuan dasar di trigonometri dan akan dipakai ketika mempelajari persamaan trigonometri. Ada 2 buah ya. Nah, ini ada 2 buah. Perhatikan permasalahan berikut ya. Ada permasalahan 1, ada permasalahan 2. Permasalahan 1 dan permasalahan 2 ini sudah Ibu taruh di LKPD. Kalian sudah download LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau ada LKPD-nya yang masih bingung, boleh ditanyakan sekarang sebelum kalian berdiskusi. Jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Menyusul mungkin, Bu. Oke, menyusul. Nanti Ibu juga akan keliling ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Tolong diperhatikan ya. Nanti Ibu kasih link breakout room ya. Kalian dapat memasuki link tersebut untuk berdiskusi. Sudah paham? Kelompoknya sudah tahu ya? Jangan sampai salah masuk kamar. Jangan sampai salah masuk kelompok. Sudah tahu kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Halo. Halo, tes. Ya. Udah pada lihat LKPD-nya? Udah. Udah diisi. Ini gua share screen ya. Iya. Ya. Malah ini yang kalian dapatkan dari informasi di atas kayaknya yang diketahuinya aja deh. Berarti Iya-nya. ada kelompok 1 berarti permasalahan 1 ya? Iya. Ini gambar grafiknya atau boleh dari ini? Boleh bikin dari otomatis gitu? Kayaknya gambar sih. Pada kuadran berapa fungsi di atas bernilai positif? Karena ini sin ya, berarti kuadran 1 dan 2 ya? Berarti kalau sin Kuadran 1 dan 2. nah kalau ini maksudnya gimana nih? Bagaimana hubungan atau relasi fungsi? Halo, kelompok 1. Iya, Bu, saya banyak pertanyaan, Bu. Oh, udah banyak pertanyaan. Oke. Kedua, Bu, ini gambarnya gimana, Bu? Kenapa?
sketsa aja grafik atau enggak di crop aja gambar yang di internet boleh cari. Di internet boleh. Boleh. Terus sama-sama ini lagi Bu, satu lagi Bu. Yang Satu ini lagi. maksudnya gimana Bu ya pertanyaannya? Bagaimana hubungan relasi fungsi? Maksudnya gimana Bu? Kalian kelompok ini ngerjainnya sin atau cos? Sin. Sin kuadran berapa yang positif? 1 dan 2. Nah, ini hubungannya dengan relasi sudut-sudut berelasi. Kalau kuadran 1 kan biasa doang ya, alfa aja gitu ya. Sin alfa sama dengan sin alfa. Ya. Oh, kalau yang kuadran 2 sin 180 min alfa gitu ya Bu ya? Iya, gitu. 180 dikurang 30. dikurangin 30 derajat. Kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Kalian ngerjain yang mana? Permasalahan 1 atau permasalahan 2? Yang permasalahan 2. Permasalahan 2. Oke, kalau permasalahan 2 tentang apa? Sin atau cos? Yang cos. Ya udah di situ tampilkan aja tabel atau grafik dari cos. Oh iya Bu. Gitu. Paham? Iya, makasih Bu. Kan yang di nomor 1 tuh ditanyain informasi yang didapat dari soal itu ya, berarti tinggal kita kasih tahu kayak misalkan dari soal tersebut kan diketahui persamaan Y sama dengan cos T, terus ada lagi tuh diketahui 0,5 meter tuh sebagai apa gitu. Oh. Ayo, ada yang mau buat kalimatnya? Berarti kita itu yang ini ya, yang ini, soalnya yang ini. Iya, yang permasalahan yang atas, yang tadi. Soal pertama, apa yang kalian ketahui dari informasi di atas? Jadi tinggal tulis aja yang diketahui dari soal ini. Ada yang mau ngasih saran? simpangannya nilainya Jawaban, pendapat? Kenapa? simpangannya nilainya 0,5 M. Nah, jadi grafik kita melakukan grafik Y sama dengan sin X. Pada kuadran berapa fungsi di atas bernilai positif? Kira-kira berapa? Fungsi Y sama dengan sin X akan bernilai positif jika berada di kuadran 1 dan 2. Karena sin akan bernilai positif jika berada di kuadran 1 dan 2. Kan kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, jadi hubungan antaranya itu, jadi setiap titik-titiknya yang seperti sudut 30 itu akan sama dengan 150. Terus sama juga dengan sin 90 sama dengan 180 nih di sini nih. 30 terus 150. 90 180. Kerjainnya yang permasalahan berapa? Kelompok 4. Yang kosinus. Yang kosinus ya. Oke. Coba lihat Ibu, lihat yang keempatnya. Nah, kosinusnya. Nah, kosinus itu yang positif di kuadran berapa? 1 dan 4. 1 dan 4. Kalau kuadran 1 itu kan alfa doang ya. Oh iya. Ini berhubungan dengan sudut berelasi. Kalau kuadran 4 apa? Bentuk di sudut relasinya. Kuadran 4 itu 360 dikurang alfa. Ya enggak? Oh. Ya Bu. Gimana? Sudah selesai? Sejauh ini bener gak sih Bu? Saya nggak tahu juga nih. Coba Ibu mau lihat. Yakin nggak jawabannya? Coba cek dulu. Ya makanya saya nggak yakin. Yakin. Harus yakin dong dengan jawaban. Aduh. Coba ke bawah. Yuk. Ibu lihat lagi. Oke. Sebenarnya di sini LPD ini kalian bisa menemukan rumus gitu ya. Emang ya Bu? Iya, di sini terus ke bawah. Oke. Nah, itu yang itu tadi. Oke. Terus yang penting udah paham tadi maksud Ibu ya. Ya Bu. Yang lain? Iya Bu. Alhamdulillah ya. Sudah selesai diskusi semuanya.
Regangkan otot-ototnya dulu, tangannya ke depan. Ya, ke atas boleh. Ya. Biar yang pegel-pegelnya hilang. Oke. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Siapa kalian? Sang juara. Sang juara. Hebat. Oke, mantap semuanya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Yang kelompok lain menanggapi. Misalkan ada yang beda, silakan ditanya. Kalau ada yang nggak ngerti juga ditanya. Jadi saling melengkapi, gitu ya. Jangan pada diem-diem aja nih, harus aktif semuanya. Oke, siap? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Nafan Solo Supriyatna, perwakilan dari kelompok 1. Kita akan menyelesaikan permasalahan yang pertama, yaitu suatu gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan sin T, dengan Y menyatakan simpangan dalam meter dan T menyatakan waktu dalam detik. Bagaimana nilai T tersebut saat simpangannya adalah 0,5 M? Lalu pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari informasi di atas? Menurut kelompok kami, pada permasalahan 1 tersebut terdapat gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan sin T. Di situ dibilang pada saat simpangannya 0,5 M, maka nilai simpangannya atau Y-nya itu sama dengan 0,5 meter. Lalu ketika kita gambarkan grafiknya adalah seperti gelombang dimulai dari 0, lalu akan mendapatkan satu gelombang pada saat 2pi atau dalam derajatnya 360. Lalu bagaimana hubungan atau relasi fungsi di atas pada kuadran yang bernilai positif tersebut? Hasil diskusi kami, karena itu adalah fungsi sinus, nilai akan di kuadran 1 dan 2. Maka relasi fungsinya adalah pada kuadran 1 tetap sin alfa. Pada kuadran 2 itu adalah sin 180 derajat dikurangi dengan alfa. Teruskan penyelesaian permasalahan di atas dari kesimpulan yang kalian dapatkan. Interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 30 derajat dan 150 derajat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok yang sudah tampil duluan. Oke. Ada tanggapan untuk kelompok 1? Soalnya tidak, Bu. Tidak. Soalnya jawabannya hampir sama, Bu. Sama gitu ya. Dengan mungkin cara Hampir sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Saya kan permasalahan 2. Pertama, apa yang kalian dapatkan dari informasi di atas? Yang kami dapat terdapat gelombang transversal dengan persamaan Y sama dengan cos T. Dengan Y menyatakan simpangan panjang 0,5 meter dan T menyatakan waktu dalam satuan detik. Nah, itu sketsanya seperti ini kalau fungsi kosinus. Ya, gitu. Terus pada kuadran berapa fungsi di atas bernilai positif? Ini kan terbagi jadi 4 kuadran nih, fungsi kosinus. Itu ada 2. Tuh, yang di atas berarti kuadran 1 dari 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat sama ini 3 per 2pi sampai 2pi. Bagaimana hubungan atau relasi fungsi di atas pada kuadran yang bernilai positif? Jadi cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan alfa, itu sama dengan cos min alfa. Itu, Bu. Oke, lanjut. Kan? Y sama dengan cos T, ya kan? Tadi kan Y sama dengan 0,5. Berarti cos T sama dengan 1 per 2. Nah, habis itu cos T itu 1 per 2 itu kan 60 derajat ya. Jadi nilai terkecil yang bisa didapatkan 60 derajat ditambah 6 per 3 sama dengan 5 per 3 pi sama dengan 300 derajat sama dengan 300 second. Habis itu himpunan penyelesaiannya ya udah ini berarti 60 second.
360 derajat gitu, sama yang 300 derajat, yang 300 detik, 300 second. Ya, gitu aja, Bu. Ya, gitu aja, Bu. Ya, Baik. terima kasih. Iya, kelompok 4 yang sudah menampilkan hasil Ya. hasil diskusinya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Alvan dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD berikut ini. Permasalahan 1. Apa yang kalian dapatkan dari informasi di atas? Yang kita dapatkan dari permasalahan 1 ini adalah gelombang berjalan dengan Y atau simpangan dengan nilai 0,5 meter dan T merupakan waktu. Lalu nomor 2, coba kalian sketsa grafik dari fungsi di atas. Dan ini adalah grafik dari Y sama dengan sin T. Lalu nomor 3, pada kuadran berapa fungsi di atas bernilai positif? Fungsi Y sama dengan sin T akan bernilai positif jika berada di kuadran 1 dan 2. Pada nomor 4, bagaimanakah hubungan atau relasi dengan fungsi di atas pada kuadran yang bernilai positif tersebut? Kuadran 1 dan kuadran 2 bernilai positif pada fungsi Y sama dengan sin T. Jadi, relasi atau hubungannya itu nilai dari sudut kuadran 1 dan 2 adalah sama. Kita ambil contoh dari sudut 30 dan 150. Sin 30 dan sin 150 itu nilainya sama-sama setengah atau 0,5. Lalu, apa yang kalian temukan dari sketsa atau gambar yang dibuat berkaitan dengan periode fungsi tersebut? Dari grafik di atas, setiap 360 derajat akan terus berulang, sehingga titik-titik di tiap sudut relasinya sama, seperti nilai sudut 30 sama dengan nilai dari sudut 150. Lalu, dari beberapa informasi yang kalian temukan, maka kalian dapat menyimpulkan himpunan penyelesaian. Jadi dengan periode 360 derajat, maka T sama dengan 30 dan 150. Lalu soal terakhir. Nah, ini merupakan cara untuk pendapatan ini. Sin T sama dengan sin 0,5, jadi sin setengah. Sin T sama dengan sin 30. Kita gunakan rumus yang pertama. T sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, T sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 30. Berarti memenuhi. Lalu gunakan rumus yang kedua. T sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 sama dengan 150. Ini berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1 sama dengan 510. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, gimana, ada tanggapan untuk kelompok 3? Sama tadi ya sama kelompok 1 ya jawaban akhirnya ya? Ya, kurang lebih sama, Bu. Sama ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota Warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 untuk persoalan nomor 1, apa yang kalian dapatkan dari informasi di atas? Pada persoalan di atas, kami mendapat permasalahan 2. Jadi pada persoalan di atas, persamaan pada nomor 2 adalah Y sama dengan cos T, diketahui bahwa Y adalah simpangan dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan second. Lalu coba kalian sketsa grafik dari fungsi di atas. Pada persamaan Y sama dengan cos T, digambarkan grafik fungsi tersebut pada seperti gambar berikut. Pada kuadran berapa fungsi di atas bernilai positif? Bisa dilihat dari grafik sebelumnya, untuk sudut 0, 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, garis grafiknya ke atas, yang berarti bernilai positif. Maka untuk sudut 0 sampai 90 derajat berada di kuadran 1. Untuk sudut 270 derajat, 300 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat, garis grafiknya berada di atas, yang berarti bernilai positif juga. Untuk sudut 270 derajat sampai 360 derajat berada di kuadran 4.
Bagaimana hubungan atau relasi fungsi di atas pada kuadran yang bernilai positif tersebut? Hubungan antara grafik fungsi pada kuadran yang bernilai positif, yaitu setelah kita mengsketsa grafik fungsi tersebut, mulai dari 0 sampai 360 derajat, kita tahu bahwa sudut yang bernilai positif, maka garis grafiknya berada di atas, sedangkan yang bernilai negatif berada di bawah. Tuliskan penyelesaian permasalahan di atas dari kesimpulan yang kalian dapatkan. Penyelesaian himpunan dari persoalan tersebut yaitu diketahui Y sama dengan 0,5 meter, maka Y sama dengan cos T, 0,5 dimasukkan ke dalam nilai Y, yaitu 0,5 sama dengan cos T, 0,5 itu setengah itu nilai dari cos 60 sama dengan cos T, T sama dengan 60. X1 sama dengan, masukkan nilai T, 60 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 60, X2 sama dengan 180 dikurang 60 ditambah K dikali 360 sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 120. 120 nilainya memenuhi karena masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Tadi yang kelompok 2 samanya dengan kelompok 4. Tadi Ibu lihat ada perbedaan. Bisa kelompok 4 menanggapi? Perhatikan di kelompok 2 tadi, cos itu 180 min alfa. Iya, Kalista? Iya, Bu. Apa itu benar? Kalau menurut kelompok 4 seperti apa? Cosnya harusnya cos min alfa ya, Bu. Ya nggak sih? Tuh, 180 min alfa itu untuk fungsi sinus, sedangkan kalau cos itu pakai yang min alfa. Mungkin itu koreksi untuk kelompok 2. Oke? Baik, Bu. Oke, kelompok 2 ya. Oke, terima kasih semua tadi kelompok sudah menampilkan ya hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Siapa kalian? Sang juara. Sang juara. Hebat. Keren, mantap. Oh, keren, mantap. Ada tambahan lagi ya. Set. Permasalahan 1 dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 3, permasalahan 2 oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Di kelompok 1 dan 3, kelompok ganjil itu fungsinya fungsi sin. Kalau di kelompok genap itu fungsinya fungsi cos, tapi sama-sama simpangannya 0,5. Nah, tadi apa yang kalian dapatkan dari informasi di atas? Nah, ini permasalahan 1 tentang fungsi sinus, yaitu sin Y sama dengan sin T. Di mana nilai Y-nya sama dengan 0,5 meter. Untuk permasalahan kedua, fungsinya fungsi kosinus, Y sama dengan cos T. Di mana nilai Y-nya juga sama, 0,5 meter. Nah, disuruh tadi, suruh sketsa ya grafiknya. Nah, ini grafik untuk fungsi apa ini? Sinus. Nah, ini untuk fungsi kosinus. Ini merupakan satu gelombang ya. Ada satu bukit, ada satu lembah. Ini juga ini ada satu lembah. Nah, ini yang sebelah sini sama sini kalau digabungin jadi satu bukit. Itu namanya satu gelombang. Ya. Pada kuadran berapa fungsi di atas bernilai positif? Nah, untuk fungsi sin. Nah, tadi ini fungsi sin ya. Kuadran 1 dan 2. Untuk fungsi cos yang positif kuadran 1 dan kuadran 4. Bagaimana hubungan atau relasi fungsi di atas pada kuadran yang bernilai positif? Nah, tadi ya, kalau di kuadran 1 itu sin alfa sama dengan sin alfa juga, di mana alfa jadinya sama dengan alfa. Kuadran 2 sin alfa, nah ini pakai sudut berelasi. 180 min alfa, jadinya 180 alfa sama dengan 180 min alfa. Kalau untuk cos, nah tadi cos kuadran 1 sama aja. Nah, kalau kuadran 4 bisa dirubah dengan cos alfa itu sama juga dengan cos 360 derajat min alfa. Atau sama dengan cos negatif alfa. Jadinya alfa sama dengan negatif alfa. Nah, tadi apa yang kalian temukan dari sketsa tadi berkaitan dengan periode fungsi tersebut. Untuk fungsi sinus, ya, periodenya 360 derajat.
atau 2V radian. Untuk fungsi kosinus berapa? Sama juga, Bu. Sama juga ya. Jadi dia akan berulang ketika sudah mencapai T 80 derajat, dia berulang lagi, itu namanya periode. Nah, ini dari beberapa informasi yang kalian temukan, maka kalian dapat menyimpulkan himpunan penyelesaian dari fungsi di atas. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, tadi ya, kita bisa menyimpulkan dari rumus tadi. Inilah rumus yang kalian temukan dari permasalahan yang tadi, sehingga kalian bisa menyimpulkan atau menghitung tadi soal-soal yang tadi. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada ya, silakan menilai kelompok tadi yang sudah tampil ya lewat menti.com. Silakan buka tab baru, cari menti.com. Kodenya 77674036. Silakan. Kelompok terbaik pada materi kali ini yaitu kelompok 3. Ore, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang waktunya kalian mengerjakan soal di LMS Psikologi. Kita simpulkan materi apa yang kita pelajari pada hari ini dan apa saja yang kalian dapatkan pada hari ini. Silakan. Ya, Bu. Nilainya ya belajar persamaan sinus dan kosinus, Bu. Persamaan sinus dan kosinus. Gimana rumusnya? Rumusnya ada kalau sinus X1-nya itu alfa ditambah dengan K kali 360. Kalau X2-nya 180 dikurangin alfa ditambah K dikali 360. Kalau cos X1-nya itu adalah alfa ditambah K dikali 360, X2-nya min alfa ditambah K dikali 360. Kuatkan lagi ya kesimpulan juga tadi di LKPD sudah ada ya. Tentang persamaan trigonometri di mana pembelajarannya khusus untuk fungsi sinus dan kosinus. Sekarang kalian coba refleksi pembelajaran pada hari ini. Refleksinya seperti apa? Mas, kadang masih suka ketukar sama rumus sin sama cos. Oh gitu. Intinya ya, kalian semua itu perlu latihan ya. Latihan fungsi sinus itu pakai yang mana, fungsi kosinus itu pakai yang mana. Kalau sudah terbiasa latihan, kalian pasti bisa. Seperti itu. Kalau untuk soal cerita, nah itu merupakan salah satu aplikasi dari materi kita pada hari ini, yaitu persamaan trigonometri. Mudah-mudahan pembelajaran kita selanjutnya ya, pembelajaran selanjutnya itu tentang tangen ya, dan juga persamaan trigonometrinya yang lebih kompleks dari yang sekarang. Jadi Ibu berharap pertemuan pada hari ini kita bisa ambil pelajaran untuk pertemuan selanjutnya, dan pertemuan selanjutnya bisa lebih baik ya. Oke, pembelajaran kita tutup dengan doa. Silakan Maya pimpin lagi doa untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mael telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat ya. Kalian tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semuanya. Sehat ya. Terima kasih banyak semuanya.